Informasi terkini sepanjang hari dan pemirsa, kita akan segera ikuti berita utama kami untuk malam hari ini. Pemirsa, penertiban ratusan pedagang pasar Ngasdengklok Kabupaten Karawang, Jawa Barat nyaris ricuh. Pedagang yang menolak direlokasi marah sehingga rencana relokasi terpaksa ditunda. Dua kelompok pelajar terlibat aksi tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Aksi tawuran yang sering terjadi ini viral di media sosial. Kebakaran menghanguskan 3 ruko di kawasan Tanah Patah, Kota Bengkulu. Seorang lansia yang berada di dalam bangunan nyaris menjadi korban. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menggeledah sebuah rumah terduga teroris di Desa Torio, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis sore. Selain di rumah terduga berinisial P, polisi juga menggeledah indekos terduga teroris lain yang berprofesi sebagai pedagang buah di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim gabungan pencarian korban helikopter Polri P1103 yang jatuh di perairan Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar tabur bunga di area kecelakaan. Jenazah Bribtu Anumerta Muhammad Hoirul Anam, korban helikopter milik Polri yang jatuh di Bangka Belitung, dimakamkan di pemakaman umum di Magetan, Jawa Timur. Pemakaman dilakukan secara kedinasan kepolisian. Pemirsa, banjir masih merendam sejumlah kecamatan di Pati, Jawa Tengah. Selain merendam permukiman warga, banjir juga menggenangi jalan alternatif penghubung Pati Grobogan. Sementara itu, pasca banjir bandang yang menerjang 2 kecamatan di Pati, Jawa Tengah mengakibatkan 3 rumah roboh dan 632 lebih rumah mengalami rusak. Desa terparah yakni Desa Sinom Widodo, Kecamatan Tambakromo, Pati. Koresponden Media Group Network Udin Alinani memantau kondisi dari lokasi kejadian. Pemirsa, kita ke informasi terkait kasus anak bunuh orang tua dan kakaknya di Magelang, Jawa Tengah. Upaya tersangka kasus pembunuhan Dio Dava Swadila untuk membunuh keluarganya bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya tersangka diduga pernah menabur racun pada minuman yang dihidangkan saat kumpul bersama keluarga. Asisten rumah tangga keluarga yang diracun di Magelang, Jawa Tengah tidak mengetahui majikannya meninggal akibat keracunan. ART dihubungi tersangka untuk membantu mengevakuasi para korban karena terpeleset di kamar mandi. Pemirsa, dalam sidang kasus perintangan penyidikan atau obstruction. Kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua kembali dilanjutkan dengan agenda memanggil saksi dan saksi ahli. Sidang hari Kamis ini digelar untuk 5 terdakwa. 5 terdakwa kasus perintangan penyidikan tewasnya Brigadir Yosua kembali menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. JPU hari ini menghadirkan sejumlah saksi dari anggota Propam Polri hingga ahli digital forensik. Untuk mengetahui jalannya persidangan, kita akan segera bergabung bersama jurnalis MGN Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, istri dan anak Ismail Bolong memenuhi panggilan pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur. Sementara Ismail Bolong yang mangkir pemeriksaan akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Kabar Skrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah mentah-mentah pernyataan Ferdi Sambo yang mengaku pernah memeriksa dirinya dan Ismail Bolong terkait kasus tambang batubara ilegal. Kabar Skrim bahkan menantang Sambo untuk mengeluarkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah dirinya. Pemirsa, Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah dirinya menitipkan keponakannya ke Rektor Unila Karomani. Kita beralih ke informasi terkait tragedi Kanjuruhan. Hasil otopsi 2 korban tragedi Kanjuruhan menunjukkan tidak ditemukan kandungan gas air mata. Menanggapi hasil otopsi, orang tua korban mengaku kecewa. Ia menduga telah terjadi rekayasa dan manipulasi terhadap hasil otopsi sehingga diperlukan proses otopsi ulang. Mantan tim gabungan independen pencari fakta Kanjuruhan mengatakan hasil otopsi terhadap 2 korban Natasha dan Naila yang dinyatakan meninggal dunia akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tumpul harus ditindaklanjuti oleh penyidik. Pemirsa, jelang babak 16 besar skuad Inggris.
Ingin merebut tiket ke babak 16 besar, Kroasia harus saling sikut dengan Belgia di laga pamungkas grup F. Sedangkan di tempat lain, Jepang harus melewati tembok dari timnas Spanyol jika ingin lanjut ke babak berikutnya. Jelang babak 16 besar, skuad Inggris memulihkan kondisi fisik dengan melakukan peregangan otot bersama. Sementara timnas Belanda memanfaatkan jeda pertandingan dengan mengundang keluarga dalam sesi latihan ringan. Sukacita kemenangan Argentina atas Polandia dirasakan para imigran di Qatar yang menjagokan Lionel Messi dan kolega untuk bisa meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Pemirsa, ada kabar kurang baik datang dari timnas Brazil. Penyerang mereka Neymar dilaporkan sakit baru-baru ini.